mulai hari ini setiap minggu gue akan publish satu konten yang gue sebut Sanak Ranca. Jadi konten ini tujuannya adalah ajang buat ngobrol-ngobrol dengan penulis-penulis atau teman-teman di komunitas buku, terutama penulis-penulis indie, karena kita tahu salah satu tantangan terbesar bagi penulis indie setelah berhasil menerbitkan buku adalah bagaimana membuat buku tersebut tersebar informasinya ke masyarakat sehingga mereka mengetahui ada sebuah judul buku yang bisa mereka baca. Kita lanjut ya. Iya, jadi yang namanya kritik atau saran itu sebenarnya sesuatu yang kalau kita lihat sangat berharga, karena untuk mendapatkan itu kan biasanya pengarang itu membayar editor gitu ya. Malah kalau yang berada di bawah publisher major, yang traditional publisher, itu ada banyak sekali jenis editor gitu, yang akan menguliti, akan memfeedback, akan mengkritik karya seorang penulis sebelum akhirnya layak untuk dicetak. Nah, kebetulan kita kan tidak melewati proses itu. Jadi menurut gue sih, apapun yang disampaikan oleh orang, balik lagi, orang tuh butuh keberanian. Dan biasanya mereka hanya berani untuk melayangkan pendapat, memberikan kritik dalam review mereka, karena mereka sudah baca full. So, the way I see it adalah, the fact seseorang itu sudah membaca buku itu sampai selesai, for me it's a blessing. Dan sesuatu yang harus gue syukuri. Dan kalau dia punya feedback atau sesuatu yang negatif tentang buku itu, again buat gue juga itu blessing. Artinya di buku selanjutnya, gue udah tahu nih apa saja yang harus gue hindarin untuk bisa membuat buku tersebut lebih bisa diterima oleh, setidaknya oleh orang yang melayangkan kritik tersebut. Jadi ini sesuatu yang gue tanamkan terus, dan tadi gue dengar dari Citra bahwa triknya just provide a box or a jar, taruh aja di situ, nggak usah dipikirin, nggak usah dibaperin, nggak usah sampai bikin down, nggak bisa tidur gitu ya, karena benar. Orang kan niatnya nggak sejahat itu, niat mereka pasti tulus lah. Nah, sekarang kita mungkin move on ke topik yang lebih sensitif nih, Citra, yaitu sales, jumlah eksemplar yang keluar. Tadi gue sempat singgung bahwa royalty is not the main thing lah ya. Tapi again, untuk siapapun, pekerja apapun, mau pekerja seni atau pekerja profesional lainnya, atau anything lah, orang kan melakukan sesuatu karena dia pengen di reward. Jadi reward itu bentuknya macam-macam, ada apresiasi orang, ada feedback dari orang, dan yang paling tangible of course dalam bentuk quantity yang kejual gitu ya. Nah, Citra sendiri saat buku itu diputuskan untuk terbit, punya target nggak secara personal? Gue pengen buku gue ini dijual sekian eksemplar, misalnya dalam waktu, let's say 6 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Atau yang penting, oke, gue udah lempar ke pasar, the rest gue serahkan ke yang di atas, atau gimana? Oke. Ya, balik lagi nih Kak, tujuanku menulis apa dan alasanku menulis itu seperti apa, bagaimana asal-usulnya. Aku menulis karena hobi ya. Jadi sejak awal aku tidak menargetkan karyaku dibaca banyak orang, sampai mendapat royalti sekian banyak, atau laris sekian banyak eksemplar. Seperti itu aku tidak memikirkan sejauh itu, awal mula menulisku, dan sampai saat ini pun begitu Kak. Aku menulis karena aku ingin sharing ceritaku, karena itu hobiku, dan untuk respon pasar, entah itu laris atau tidak, itu buatku urusan belakangan ya. Kalau ditanya, karena itu juga kalau ada yang nanya, Cit, buku lu udah laris berapa? Kadang temen kan penasaran ya, pertanyaan seperti itu sering banget aku dapat. Jujur, aku nggak bisa bilang. Antara penasaran atau kepo ya? Iya, bener. Nggak teman di Jerman, nggak teman di Indonesia, nggak teman di dunia maya. Intinya mereka kadang kepo dan penasaran, benar. Jujur, aku nggak pura-pura nggak tahu atau gimana, tapi aku memang nggak pernah menghitung itu, Kak. Jadi apalagi aku sudah menerbitkan 4 buku dan setiap buku ku terbitkan ganda ya di Jerman dan di Indonesia. Aku nggak tahu udah berapa banyak aku terbit atau sudah laris berapa yang aku kasih cuma-cuma sebagai giveaway, berapa yang benar-benar laris terjual dan sebagainya. Aku nggak punya catatan dan aku nggak menghitung juga. Karena intinya buatku ada 1 atau 2 pembaca yang tertarik tanpa paksaan membaca karyaku, itu tuh sudah reward yang besar buat aku. Begitu Kak intinya. Dan untuk soal royalti pun sama seperti itu. Aku berapa ya royalti kalau ditanya, karena suamiku juga nanya, kamu nulis itu udah laku berapa, kamu nulis udah dapat berapa gitu, pemasukan dan pengeluaran sebandingkah, kayak suamiku suka nanya ya,
Aku bilang, Mungkin ah jangan tanya itu. It's sedikit. not the main tema buat aku, itu bukan hal yang terpenting. Jadi targetku ya jujur aku nggak menargetkan berapa banyak bukuku harus terjual atau berapa eksemplar. Targetku adalah karyaku bisa dinikmati sebanyak-banyaknya pembaca, dan sebanyak-banyaknya itu relatif ya, dalam tanda kutip. Jadi aku tidak memberikan patokan atau batasan atau target tertentu. Bagaimana dengan kakak sendiri? Aku penasaran nih, ini kan karya pertama nih. Aku merasakan juga dulu awal-awal menciptakan karya, lahiran karya pertama itu banyak berseliweran pikiran-pikiran di kepalaku, dari yang negatif, dari yang positif, dari rasa takut, rasa bangga, rasa happy, terharu, semua campur aduk. Aku mengenal itu dan masih ingat, karena di mana-mana pengalaman pertama itu memang tidak bisa dilupakan dan tidak ada Ya, tandingannya. ya. Iya, makanya aku tanya nih, pengalaman kakak seperti apa? Kalau gue kan tadi gue bilang memang gue tuh 17 tahun berkarir di dunia profesional, kerja di corporate, and Mhm. ya gue punya karir yang cukup cukup bagus lah gitu. Terakhir posisinya gue di C-level dengan ya dengan income yang cukup lah gitu, lebih dari cukup. Tapi balik lagi kan setiap orang kan beda-beda ya apa yang pengen dia cari, apa yang pengen dia capai. Nah, gue tuh sebenarnya dari dulu kayak Citra juga dari SMP SMA itu udah sering nulis, ya kayak nulis-nulis di diary, terus SMP pernah ikut lomba bikin cerpen dan menang gitu ya. Tapi gue tuh nggak bisa ngelihat, at least waktu itulah, bahwa menjadi seorang penulis, at least not in my environment ya, karena keluarga gue nggak ada Mhm. yang gitu-gituan. Gitu. Gue nggak bisa ngelihat itu sebagai sebuah profesi. Dan gue ingat banget waktu SMA, gue tuh pengen banget masuk jurusan bahasa sebenarnya. Cuma waktu itu kebetulan gue ranking 1 di kelas 1, kelas 2, dan zaman itu tuh jurusan baru dipilih di kelas 3. Dan gue milih jurusan bahasa, semua orang tuh kayak kaget, mama gue kaget, guru-guru gue juga kaget, dan mereka tuh kayak, masa lu di bahasa sih gitu kan, harusnya lu di IPA gitu. Dan akhirnya emang nggak bisa juga gue jurusan itu karena hanya 2 orang yang milih, jadi kelasnya nggak mungkin dibuka, akhirnya gue balik ke IPA. Sorry kak, aku cut. Kenapa nasib kita sama ya kak ya? Serius, aku nggak berbohong. Posisiku sama seperti kakak. Kelas 3 SMA, guru bahasa Inggris itu dia mengusulkan dibuka kelas bahasa. Dan ternyata peminatnya sangat-sangat dikit. Sampai Kurang dari 5 nggak orang. Dan bisa dibuka gitu kan kelasnya. iya, benar. Dan aku satu dari 5 orang tersebut. Dan akhirnya dibatalkan itu. Sama, jadi dibatalin. Akhirnya udah gue IPA, kemudian kuliah juga somehow nggak mungkin lah, gue nggak tahu kenapa waktu itu uh, gue nggak pilih sastra karena ya biasalah gue anak paling tua kan, ada pressure lah dari orang tua, oh pilihnya ini aja biar gampang dapat kerja segala macam, which is something yang gue nggak sesalin juga karena menurut gue emang jalannya begitu. Akhirnya bertahun-tahun uh, emang gue itu sempet nggak, maksudnya nggak pernah yang ada masa gue nulis banget tuh, nggak pernah, tapi gue tuh punya buku kayak notebook gitulah yang isinya itu emang kayak ide cerita gitu, itu banyak banget sampai tahun lalu kan udah 17 tahun ngerjain, gue tuh orang marketing, orang branding, jadi markom gitu ya, itu 17 tahun ngerjain hal yang sama. Tahun lalu tuh kayaknya udah muncul jenuh gitu ya. Nah, pas lagi jenuh-jenuhnya tuh gue ngeliat tuh notebook gue, catatan gue, ceritanya lucu nih gitu. And then akhirnya gue mulailah, kayak gue yang ide ini gue pengen jadiin cerita nih. Nah, yang pertama gue tulis itu sebenarnya bukan novel, tapi screenplay buat film. Gue tuh bersyukur banget gue mulai dari screenplay itu, karena itu jadi sebuah ajang latihan gue untuk nguji endurance, kesabaran gue, fokus gue untuk menyelesaikan sebuah cerita. Ternyata gue bisa nyelesain satu screenplay itu dalam waktu 2 bulan kurang, dan gue, oh bisa loh kalau gue fokus gitu ya, gue bisa ternyata, dan gue enjoy jadi sebuah cerita. Dan sama kayak Citra, screenplaynya itu gue sebar-sebar ke teman-teman gue yang gue percaya, minta feedback dari mereka, dan alhamdulillah tuh rata-rata feedbacknya positif. Nah, udah dong, kalau screenplay kan kita nggak bisa terbitin gitu aja kan, kita harus jual ke PH atau sutradara, produser lah, kalau mereka minat, mereka bisa jadiin film. Dan gue sempat waktu itu kirim screenplay gue ke beberapa, nggak banyak sih, kayak 2 atau 3 PH gitu. Rata-rata feedbacknya positif. Cuma memang ada hal yang menurut mereka, oh screenplay lu ini temanya itu belum sesuai dengan pasar Indonesia katanya. Itu satu feedback mereka. Terus yang kedua, secara setting mereka bilang juga, ini kayak budgetnya gede banget, karena dunia yang lu bangun itu tuh butuh duit gede banget untuk mengeksekusinya. Tapi gue nggak berkecil hati, karena menurut gue ya mungkin belum jodoh aja gitu. Akhirnya gue decide, okay, I'll keep this screenplay. Gue akan cari cara lah nanti untuk
menjadikan itu jadi sebuah film. Tapi take out yang paling berharga itu adalah gue jadi tahu bahwa ternyata gue bisa loh menjadikan menulis ini sebagai proses yang menyenangkan, dan gue bisa menghasilkan sesuatu yang di, direspon orang dengan baik. Nah akhirnya gue lihat lagi, oke, I have to move on to the next story. Masuklah ke ide Rancak Bumi ini, emang udah ada di situ gitu. Pas gue baca, oh, ini kayaknya ini kan dongeng masa kecil gue dulu gitu kan. Nenek gue sering banget ngedongengin ini sebelum gue tidur. Kayaknya ini seru nih gue tulis. Awalnya juga niatnya mau bikin screenplay lagi, tapi pas gue tulis, oh ini kayaknya nggak mungkin screenplay karena gue harus jabarin detail banget. And then I decided untuk jadi itu novel. Pada saat bersamaan gue juga mutusin gue kayaknya pengen full time aja deh nulis gitu. Jadi akhirnya I quit my job, dan ya of course dengan segala plan for the next months or probably more than a year gue harus bisa hidup dengan tabungan misalnya gitu ya. Dan gue tuh udah punya bayangan tuh dalam 6 bulan ini terbit, nanti ada yang beli segala macam. Ternyata kan nggak semulus itu kan. Ternyata prosesnya juga lebih lama dari yang gue harapkan. Yang tadinya gue pengen itu terbit di Agustus, ternyata baru kejadian itu di Oktober gitu. Jadi lumayan lama mundurnya. Kalau buat penulis baru, tetap gambling lah kalau kita mau Benar. major atau indie tuh apa ya, komposisi gamblingnya sama lah gitu. Kalau kita mau menjadikan karya kita itu sebagai sumber penghasilan gitu. Jadi waktu itu gue decide akhirnya udahlah gue mau self publish aja karena gue quite apa ya, bukan confident lah ya, tapi gue quite comfortable dengan cerita gue, dan gue pikir eventually cerita yang bagus itu akan menemukan audiensnya sendiri, terlepas marketingnya itu disupport oleh budget gede atau enggak gitu. Jadi waktu itu yang gue percaya itu gue yakin dengan menerbitkan di penerbit indie, gue nggak akan punya resource yang cukup untuk distribusi, promosi, marketing karya gue seperti penerbit-penerbit besar. Tapi gue juga ngerasa ya kalau karya ini bagus, dia akan menemukan audiensnya sendiri lah, sama aja at the end of the day. So I decided to go. Jadi ya deg-degan banget, dan ternyata setelah terbit gue dihadapkan pada kenyataan baru bahwa ternyata menjual buku itu tidak semudah yang gue bayangkan gitu. Gue tuh baru sadar seperti tadi kita bahas di awal waktu gue ngeliatin komunitas buku Indonesia, terus gue lihat penulis-penulis indie lainnya, banyak banget sebenarnya penulis-penulis itu yang selama ini gue nggak pernah dengar, atau judul-judul buku lokal yang gue nggak pernah dengar. Itu kan sebenarnya menjadi indikasi bahwa wow, persaingannya luar biasa di luar sana gitu. Untuk sebuah karya itu bisa menyeruak dari sekian banyak saingan tersebut, itu tuh seperti Citra bilang mungkin butuh miracle juga, butuh keberuntungan juga gitu ya. Jadi at this point gue ngerasa oke, gue udah decide mau nerbitin sesuatu dengan jalur indie. Berarti akhirnya gue harus, ya kasarnya harus pasang badan, gue harus siap dengan segala konsekuensinya gitu. Makanya akhirnya kepikir apa yang bisa gue lakukan ya supaya buku ini bisa lebih didengar oleh banyak orang, selain ya engage dengan Instagramers gitu ya, bookstagrammers atau digital ads segala macamnya. Hanya kepikiran nih bikin yang beginian. Makanya gue reach out ke Citra, kayaknya kita perlu deh bikin medium di mana penerbit-penerbit indie ini bisa saling ngobrol, bisa saling sharing. Ya mudah-mudahan nanti ya kontennya direspon sama orang gitu ya, sama komunitas buku, dan mereka bisa melihat bahwa di balik sebuah karya itu tuh ada proses yang panjang, dan ada harapan atau ekspektasi dari orang yang ngejalanin proses itu supaya karya itu bisa diterima, dan akhirnya orang yang melihat dan akhirnya tahu tentang proses itu bisa mungkin lebih menghargai nggak cuma kita ya, siapapun lah, penulis manapun, karya indie manapun, sehingga kita bisa saling support satu sama lain. Karena menurut gue sih nggak ada yang lebih powerful daripada sebuah komunitas besar bergerak secara sukarela ya untuk mendukung satu sama lain. Menurut gue itu jauh lebih powerful daripada marketing campaign atau aktivitas Pasang iklan di sana sini, gitu ya Kak? yang memakai ratusan juta atau bahkan miliaran. Karena saat kita bisa menggerakkan orang-orang ini, komunitas ini, artinya yang kita sentuh itu kan hati mereka ya, sehingga mereka mau mengeluarkan effort itu untuk membantu kita mempromosikan, dan syukur-syukur akhirnya membeli karyanya, kemudian merekomendasikan ke orang. Ya kalau misalnya kita engage dengan 10 orang influencer komunitas buku, mungkin dari 10 itu mereka punya let's say puluhan ribu followers gitu ya. Mungkin 1, 2, atau 3% dari followers mereka yang akhirnya tergerak untuk oke, gue pengen support nih karya lokal, karya penulis ini. Gue pengen kasih kesempatan buat mereka untuk tumbuh dengan cara yang membeli karya mereka. And then for me that's more than enough. I will be very grateful. Jadi ya balik ke pertanyaan Citra,
Ini novel pertama gue deg-degan banget, deg-degannya itu kayak berlapis-lapis. Kemarin tuh deg-degan di proses editing. Karena waktu waktu gue tuh orangnya big perfectionist ya. Jadi waktu gue udah lempar ke publishernya kan akhirnya udah di layoutin terus editornya kirim kan. Gue baca lagi itu satu-satu tuh. Ternyata masih banyak yang gue nggak happy gitu. Gue tuh kayak punya ratusan poin yang oh ini ganti ini ganti ini ganti gitu. Akhirnya mereka revisi. Itu sampai kayak 3 kali bolak-balik dan gue masih punya kayak berhalaman-halaman list yang harus di yang gue pengen itu direvisi. Dan gue yakin kalau gue baca lagi gue pasti akan nemu lagi aja tuh apa yang harusnya ini berubah, harusnya ini begini, harusnya ini begitu. Nah itu udah memberikan gue tuh semacam anxiety tersendiri lah. Tapi ternyata itu nggak sebanding saat novelnya udah terbit. Sekarang anxiety-nya beda. Gimana nih caranya supaya novel ini orang tahu, hanya orang tergerak buat beli dan baca dan akhirnya dia menyebarkan lah ceritanya kepada banyak orang. Karena kita tahu tantangan kita kan banyak banget ya, Cid. Satu, minat baca yang udah turun. Gue tuh selalu pas orang nanya, lu nulis novel, siapa yang baca novel sekarang gitu kan? Itu selalu respon pertama yang gue dengar. Terus kalaupun itu, oh masih ada kok gitu kan. Kita juga harus, pasti tantangan berikutnya yaitu persaingan dengan penulis luar. Novel kan bukan sesuatu, atau buku lah ya secara general, bukan sesuatu yang murah gitu ya. Dan orang-orang kadang-kadang kan, ya I think that's very natural lah. Ada orang yang ngerasa, ya kalau budget gue cuma segini, ya udah gue prioritasin dulu lah novel yang lagi best selling di mana-mana, New York Times bestseller atau something like that gitu. Pasti mereka akan prioritasin itu dulu. Akhirnya punya kita kan prioritas paling bawah gitu. Itu tantangan kedua. Nah, tantangan yang ketiga adalah platform baca gratis. Kan orang sekarang ada platform-platform baca novel yang mereka bisa akses di mana-mana, yang mereka tinggal milih aja nih ratusan atau ribuan judul dan mereka nggak harus bayar gitu. Kenapa dia harus beli satu novel baru dalam bentuk fisik yang harus ngeluarin duit? Itu juga another challenge. Jadi ternyata setelah terbit itu anxiety-nya beda lagi karena ada tantangan berlapis-lapis yang harus coba kita harus atasin gitu. Tapi again gue tuh selalu percaya bahwa what I'm doing here is telling a story, dan kalau emang ceritanya bagus, I think good story will always find its audience. Jadi sekarang yang bisa gue lakukan adalah melakukan apapun yang bisa gue lakukan dalam kapasitas yang gue punya sekarang, and then berharap akhirnya orang mau tergerak untuk mengkonsumsi karyanya, dan gue nggak harus balik lagi kerja kantoran gitu loh. Jadi gue bisa. Ya, karena passion kakak saat ini di menulis ya. Ya, karena gini, kan orang kita sering banget dengar sesuatu yang klise lah. Ngerjain sesuatu yang passion lu kayak ngerjain hobi yang dibayar gitu kan. Kan banyak orang yang komersial istilahnya ya. Ada orang yang beruntung emang dia seneng kerja kantoran gitu kan. Dia kerja kantoran, misalnya gue punya teman yang kerja di bagian accounting, jadi seneng banget sama angka-angka. Jadi dia udah kayak emang hobinya itu gitu, ngulik-ngulik angka. Jadi setiap bulan dia dibayar ngerjain itu tuh udah kayak hobi yang dibayar. Dan menurut gue orang seperti itu beruntung. Nah, in my case, gue tuh baru ngerasain bahwa I think melakukan proses menulis sampai menerbitkan Ranca Bumi ini dari Januari sampai sekarang adalah salah satu proses yang benar-benar gue enjoy gitu, yang gue nikmatin. Jadi tinggal gimana caranya supaya itu juga bisa menjadi ladang penghasilan gitu. Nah ini nih yang menjadi tantangan besar ya. Paling besar buat kita penulis indie. Ya, gimana Citra? Ya, balik lagi nih Kak. Aku setuju sama Kakak ya. Buatku pribadi juga sama. Sebenarnya proses yang terberat dan tersulit itu bukan proses menulis dan menyelesaikan buku itu sendiri. Tantangan terbesar itu justru setelah buku itu lahir. Itu menurutku, berdasarkan pengalamanku. Kenapa aku bilang seperti itu? Dalam proses menulis dan mengerjakannya sampai masuk ke tangan penerbit, kita masih punya kontrol lumayan besar lah untuk mengenai tempo, kapan selesainya, bagaimana jalan ceritanya, bagaimana penampakannya nanti, editing, layouting, cover, semua itu kita masih punya kontrol untuk itu. Tetapi setelah buku itu lahir, buku itu cetak dan mulai terbit lah ya kasarnya, mulai dipromosikan, kita udah nggak punya kontrol apa-apa. Satu hal yang bisa kita lakukan, kita hanya coba promo. Setelahnya entah promo kita tersampaikan, entah target kita tercukupi, atau buku kita benar-benar jatuh ke tangan pembaca yang benar dan sebagainya, itu kita udah nggak punya kontrol lagi. Makanya kalau jika ditanya proses tersulit, masa tersulit atau tantangan terbesar itu justru setelah buku itu lahir.
Itu berdasarkan pengalamanku. Dan kakak sendiri mengalaminya sekarang. Tadi dari cerita kakak sendiri aku bisa oh berarti nggak jauh beda lah ya. Sepertinya semua penulis pun mungkin berpikiran sama seperti itu. Dan mengenai penerbit mayor atau penerbit indie, kita termasuk beruntung karena saat ini image self publish atau penerbit indie itu sudah positif lah, sudah bagus dibandingkan mungkin beberapa tahun sebelumnya, di mana orang banyak underestimate karya indie, seolah-olah karya yang tidak layak untuk mayor akhirnya lari ke indie, kasarnya seperti itu ya. Dalam beberapa tahun terakhir aku melihat image indie itu sudah jauh lebih baik, Kak. Banyak karya-karya indie yang nggak kalah bagus, nggak kalah berkualitas dibandingkan novel-novel yang terbit secara mayor. Dan aku pribadi mengenal beberapa penulis mayor yang karyanya sudah terbit di penerbit besar yang terkenal di Indonesia, dan mereka pada akhirnya memutuskan untuk pindah ke jalur indie. Aku pun mengenal beberapa, aku nggak akan menyebut nama, dan mereka pun sharing cerita suka duka mereka selama menjadi penulis mayor dan selama menjadi penulis indie. Nggak sedikit juga yang justru mereka lebih puas dengan keberhasilan mereka setelah menerbitkan melalui jalur indie. Jadi mayor atau indie itu tidak menjadi patokan karya kita akan sukses atau akan berhasil. Ya, itu yang aku pantau. Jadi ya kembali lagi ke karyanya masing-masing, kembali lagi ke mungkin ke usaha kita selaku penulis, juga keberuntungan juga itu sangat hoki ya, orang bilang kan hoki juga berpengaruh. Tetapi jangan pernah kita merasa oh karena karya kita hanya terbit indie susah nih untuk promonya, atau kita pasti bakal kalah bersaing dengan karya yang terbit mayor. Itu tidak bisa generalisasikan ya. Ibaratnya itu tidak bisa dijadikan jaminan, Kak. Jadi jangan merasa rendah atau merasa kurang atau merasa karya kita tidak layak bersaing dengan mereka. No. Aku sudah banyak baca karya indie yang menurutku sangat-sangat berkualitas dan tidak kalah keren dibandingkan karya mayor yang pernah aku baca ya. Maksudku tidak semua karya mayor itu bagus. Menurut aku karena pemikiran pembaca masing-masing beda-beda ya. Begitu, Kak. That's a very good point, karena ini mungkin buat teman-teman yang sekarang lagi proses menulis gitu ya. Kita hanya pengen kita pengen sharing kenyataan-kenyataan yang sudah kita lewatin. Dan I think Citra dengan 4 buku udah punya lebih banyak pengalaman dibanding gue yang baru tahun ini dan baru rilis 1 buku. Dan benar, seperti gue bilang tadi, keputusan gue untuk masuk indie atau pengen di mayor itu tuh sama sekali nggak ada urusan dengan gengsi. Tapi benar-benar gue benar-benar research yang cukup lama lah gitu sebelum gue decide gue mau submit kemana. Karena ya mungkin sebagai gambaran aja, it is what it is aja, bukan sesuatu yang negatif juga gitu ya. Kalau kita mau publish di mayor, kita kan harus ngelewatin banyak banget proses ya. Mereka akan menseleksi banyak karya. Mungkin kita tuh satu dari ribuan manuskrip yang masuk ke meja editor gitu. Meskipun sekarang banyak sekali penerbit mayor yang menyediakan platform digital untuk mensubmit karya, tapi tetap aja gue tuh ngerasa justru dengan platform digital ini tumpukan antrian itu lebih tinggi karena semua orang sekarang bisa dengan lebih mudah kan? Orang meng-submit ya. Ya, beda dengan dulu kalau orang harus ngeprint, kemudian dikirimin gitu ya, dan fisiknya langsung numpuk di meja editornya kan, editornya bisa lihat, oh ini premisnya menarik, ini blurbnya oke gitu kan, ini kayaknya sinopsisnya intriguing, dia bisa langsung pilih. Kalau ini kan sistem udah akan mengatur bagaimana dia memproses hal tersebut. Jadi balik lagi ke poinnya Citra, ya nggak ada urusan dengan gengsi atau enggak, tapi ini hanya pilihan. Jadi buat teman-teman yang di luar sana sedang menulis, do your own research and then decide. Kalau gue pribadi, dan I think Citra juga setuju, sebuah cerita yang bagus itu kalau memang ceritanya lagi-lagi bagus, powerful, dia akan menemukan audiensnya. Mau itu terbit di mayor, mau itu di indie, eventually akan sampai juga ke audiens yang tepat. Jadi balik lagi, just focus on your story, do your best, craft sebaik-baik mungkin. Masalah itu nanti terbit di mana, menurut gue itu udah urusan belakangan. Nah, kalau akhirnya kalian mutusin terbitnya di indie, ya inilah yang coba kita sharing tadi, bahwa ada realita setelah terbit, kita juga harus kerja ekstra keras gitu untuk membuat karya tersebut didengar oleh masyarakat, disebarkan ceritanya oleh orang-orang supaya akhirnya orang tertarik untuk ya mengeluarkan sedikit budget mereka lah untuk akhirnya membeli karya tersebut. Jadi buat gue ini kan dunia penerbitan novel ini baru banget. Gue baru benar-benar terjun tahun ini, dan gue menemukan banyak hal yang even pengalaman gue sebagai orang brand dan marketing selama 17 tahun itu belum tentu bisa ngebantu gue untuk mengatasi hal tersebut gitu. Karena sebagai orang brand kerja di korporasi gede, di perusahaan gede, kan gue terbiasa melakukan apa-apa itu dengan backup budget gede juga gitu kan, dengan resource yang gede, dibantu oleh banyak sekali pihak, oleh advertising agency, media ini, media itu gitu, dan budgetnya ada. Sekarang gue kayak kebalikannya
gitu. Gue punya produk sendiri dengan resource yang terbatas dan gue harus kreatif mencari cara supaya orang-orang mendengar novel gue dan akhirnya tertarik untuk membaca atau mengkonsumsinya. Jadi Citra, thank you banget udah sharing. I think I learned a lot dan mudah-mudahan yang nonton juga bisa belajar banyak. Nah mungkin sebelum kita wrap up, ada yang pengen disampaikan nggak Cit buat siapapun deh yang nonton komunitas buku Indonesia mungkin atau pembaca novel Citra yang sudah memberikan feedback baik positif ataupun negatif, intinya yang sudah mengapresiasi karya Citra dengan cara membaca dan memiliki fisik novelnya. Ada yang pengen disampaikan? Oke, pertama aku sampaikan buat teman-teman sesama penulis yang mungkin sudah mempunyai karya atau baru ingin mencoba menulis, jangan putus asa, jangan mikir yang negatif-negatif dulu deh. Hanya karena mendengar suka duka kita ya dalam perbincangan ini, kalian tetap harus positive thinking sebelum memulai. Kalian harus optimis lah istilahnya. Apa yang akan terjadi di depan, keesokan hari kita nggak ada yang tahu ya. Intinya jalani sesuka hatimu, sepenuh hatimu. Dan ya terus semangat dan jangan menyerah sebelum mencoba gitu ya, jangan putus asa sebelum mencoba. Dan untuk teman-teman pembaca semua, aku sebagai penulis indie, aku dan mewakili teman-teman lain yang selaku penulis indie, aku hanya harapanku cuma satu, jangan underestimate karya indie. Karena sampai saat ini pun aku masih mendengar komentar-komentar yang kurang mengenakan, seperti karya indie itu seperti ini seperti itu, maksudnya negatif lah ya, tidak layak atau tidak sebagus karya mayor dan sebagainya. Please beri kami kesempatan penulis-penulis indie untuk membuktikan bahwa karya indie pun layak untuk dibaca dan tidak kalah bagusnya dari karya-karya lain yang terbit mayor. Itu. Dan aku juga ingin menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk semua teman-teman pembaca aku selama ini, mulai dari karya pertama sampai karya terakhirku. Karena tanpa kalian semua, mungkin aku tidak akan lanjut menulis. Mungkin aku hanya berhenti di buku 1 atau 2, tapi kenyataannya aku memutuskan untuk terus berkarya karena apa? Karena ada dukungan, feedback, dan semangat dari kalian. Jadi jika ditanya seberapa penting sih pembaca buat aku, penting banget. Buatku pembaca itu prioritas utamaku. Walaupun nggak semuanya memberikan feedback positif, tetapi aku menghargai kalian semua yang telah membaca dan tertarik untuk mengenal karya-karyaku. Itu aja deh intinya. Sekalian promoin bisa beli di mana orang kalau pengen ngedapetin. Oke, untuk karyaku sendiri, untuk 2 karya terakhirku, Dark Summer dan Bone of Heart yang baru terbit beberapa bulan lalu, masih awal tahun ini, kalian bisa beli di Shopee, Tokopedia, atau DM langsung melalui Instagram atau WhatsApp One Pitch Media. Karena aku sendiri kebetulan tidak memiliki stok, jadi aku saat ini tidak bisa menjual langsung karyaku. Untuk 2 karya pertamaku, sayangnya saat ini sudah tidak terbit lagi dan tidak cetak ulang di penerbit pertama, tetapi insya Allah jika tidak ada halangan dan hambatan, tahun depan aku akan menerbitkan ulang melalui One Pitch Media. Doakan saja semua lancar, teman-teman ya. Terima kasih. Buat Kak Diano sekarang promo bukunya dong. Iya, gue udah bawa ini, jadi udah ambil, udah siapin. Ini adalah this is my baby. Meskipun ini settingnya fantasi gitu ya di dunia rantah-barantah yang gadul gitu ya. Tapi banyak sekali cerita di dalam novel ini tuh yang sebenarnya based on my experience sebagai seseorang yang sudah hidup sekian lama gitu. Jadi kemarin tuh ada yang bertanya di Instagram, Kak, seberapa banyak karakter Rancak Bumi itu dipengaruhi oleh karakter kakak? Terus gue jawab, pasti ada bagian dari gue di karakter Ranca ini, tapi ada juga mungkin bagian dari orang-orang lain yang gue tahu nih, mungkin sebagai sesuatu yang fun fact-nya ya. Jadi Rancak Bumi ini dia itu di cerita ini dia sempat bahunya cedera gara-gara dia itu sebenarnya nggak jago olahraga takraw, tapi dia dipaksa akhirnya cedera bahunya. Itu kebetulan di my real life gue juga pernah cedera bahu gara-gara tenis. Cuma bedanya gue cedera bahu akhirnya gue dioperasi gitu kan. Nah kalau dia karena dia gengsi ngasih tahu ke orang tuanya dia cedera, dia diemin. Jadi dia sampai sekarang tuh bahunya sebenarnya masih nggak enak lah gitu. Salah satu bagian dari diri gue yang gue masukin ke situ. Jadi intinya cerita ini sangat personal. Ini juga berdasarkan dongeng-dongeng dari nenek gue yang diceritain waktu gue kecil, yang membuat gue tidur kadang-kadang itu nangis bercucuran air mata atau ketakutan atau kayak cemas dengan karakter putih bungsunya, aduh besok dia masih hidup atau enggak gitu ya. Jadi gue deg-degan kalau nenek gue mau ngelanjutin ceritanya. Memang tidak semuanya persis seperti yang diceritakan dari nenek gue karena udah lama banget, jadi gue cuma ingat beberapa piece aja, tapi gue bisa ingat karakter-karakter utamanya dan feeling yang dihasilkan oleh cerita mereka terhadap gitu. Dan gue berharap feeling yang sama itu bisa dirasakan oleh orang yang membaca Rancak Bumi dan Sakti Mandraguna ini. Nah sama seperti Citra, ini terbitan One Pitch Media, jadi bisa dibeli di Shopee atau Tokopedia One Pitch Media atau bisa
DM atau WhatsApp mereka juga. Kemarin juga kayak Citra, kalau langsung ke gue juga gue nggak rekomen gitu ya, karena gue nggak nge-stok fisiknya banyak, jadi mendingan beli langsung ke penerbitnya. Oke, Ken, terima kasih Citra. I think a lot of things bisa jadi take out di pembicaraan kita ini, dan kapan-kapan mungkin kita bisa ngobrol dengan teman penulis yang lainnya ya. Terima kasih Kak Diano. Jadi udah ganggu waktu istirahat siangnya. Enggak, sama sekali. Terima kasih banyak Kak, udah berbagi. Harinya lebih menyenangkan. Di sana lagi winter katanya, lagi autumn katanya ya. Jadi mungkin cuaca lebih dingin lah dibanding Jakarta yang panas. Oke, thank you banget Citra. Ketemu. You're welcome. Makasih kembali Kak. Sehat-sehat. Oke, bye. Terima kasih.